Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semua, khususnya Man2 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal persiapan menuju asas genap, khususnya untuk mata pelajaran matematika, nggih. Untuk ujian kali ini memang dibilang mudah ya, karena memang kita hanya ditarget untuk mengerjakan 5 soal. Cuma jangan terlalu bersantai ya, karena memang usahakan walaupun dengan 5 soal, apalagi hanya 40 menit, itu memang benar-benar dimaksimalkan dalam mengerjakan, jangan sampai kurang waktu. Bahkan tolong diusahakan 5 menit itu insya Allah tolong kalau bisa dikerjakan dalam waktu 20 menit gitu ya. Ya target untuk diri sendiri aja ya. Karena untuk nanti persiapan di SNBT ataupun di ujian-ujian yang lain, baik kedinasan maupun yang lain, itu bukan hanya terkait jumlah benar yang harus kamu pikirkan, tetapi juga waktu dalam pengerjaan. Oke, tidak berlama-lama saja. Untuk kesempatan ini kita akan mulai. Gitu ya, tolong kata-kata itu. Kebahagiaan sejati terletak pada proses menciptakan nilai dirimu sendiri. Meraih puncak dengan tangan sendiri, meskipun penuh perjuangan, akan menanamkan harga diri yang tak tergantikan ya. Itu nanti mungkin kalian akan sadari atau akan rasakan waktu nanti ketika sudah beranjak ke dewasa. Jauhi zona nyaman ketergantungan ya. Jangan hanya pasrah dengan keadaan, apalagi pasrah dengan teman-teman yang lain. Jadilah arsitek bagi kesuksesan kamu. Jadi sukses kamu itu walaupun sudah ditentukan oleh takdir, tapi semuanya juga tergantung dengan usaha dan doa kamu. Karena itu fondasi yang kamu bangun sendiri adalah yang paling kokoh. Oke, nomor 1. Sebuah laboratorium komputer memasang kunci digital baru yang menggunakan kode sandi 3 digit. Ya, perhatikan ini. 3 digit ya. Tombol yang tersedia pada papan kunci hanya 0, 1, 8, dan 9 ya. Teknisi keamanan sedang menyusun berbagai jenis kode akses untuk level penggunaan yang berbeda. Berdasarkan simulus di atas, tentukan kebenaran dari pernyataan berikut. Oh, ini mohon maaf ya. Ini soalnya nanti disuruh ditentukan kebenaran dari kemudian kode sandi yang dapat dibuat. Mohon maaf ya. Oke. Yang pertama, jika kode sandi jika kode sandi harus berupa bilangan ratusan ini ya. Bilangan ratusan genap dengan angka yang tidak boleh berulang. Nah, ini sudah tak kasih warna hitam-hitam ya biar fokus ya. Maka ada 150 variasi. Nah, ini apakah benar atau salah kita akan buktikan ya. Tadi kan angkanya ada berapa tadi ya, maaf. Oke. Angkanya ada 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, ini kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu. Nah, yang genap. Oke, sorry ya. Ini pakai beda aplikasi, jadi tentukan dulu. Oke ya. Ini ya, kita coba yang genap. Di sini yang genap ada apa aja? 4, 6, 8 ya. Nah, jangan lupa 0 ya. Jadi 0 itu kalau posisinya di belakang itu kan dia berubah jadi menandakan dia genap atau ganjil itu ya. Nah, ratusan berarti kan kita harus buat 3 digit ya kan, karena ratusan itu terdiri 3 digit. Nah, genap atau ganjil itu kan biasanya ditentukan dengan di angka terakhir ya di sini. Jadi di sini nanti ada 4 angka yang kemungkinan. Dari mana 4 angka itu? Nih. Dari kemungkinan 4, 6, 8, dan 0. Cuma hati-hati karena yang diminta ratusan berarti kan
begini. Jadi misalnya 0, 1, 2. Nah, ini berupa puluhan nggih, bukan ratusan walaupun dia 3 digit. Jadi harus hati-hati, 0 tuh nggak boleh di depan, tetapi kita pakai di belakang untuk menandakan dia genap. Makanya di sini akan menjadi kalimat yang ambigu. Dia boleh di belakang tapi nggak boleh di depan, padahal tidak boleh berulang. Artinya tidak boleh ada di dua tempat yang berbeda. Di dua tempat yang pada waktu yang sama. Ya, terus gimana Pak solusinya biar kita nggak salah? Nah, seperti yang tak jelaskan di kelas, berarti kita akan bagi atau kita akan sendirikan angka 0 itu dulu, ya. Nah, jadi di sini itu 1 itu berupa angka 0 itu ya. Jadi 0 di sini. Nah, berarti ada sisa berapa? Ada sisa 3 ya. Jadi ada 3 angka, 4, 6, dan 8. Nah, kalau 0 di belakang, berarti sisa angka berapa yang kita miliki? Nah, berarti kan ini yang kita miliki kan. Dari 0, 1 sampai 9. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Ada 7. Berarti ini di sini 7 ya. Di sini berapa? Di tengah 6 karena tidak boleh berulang. Berarti ini ada 42. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ini berarti kan 3 tadi jadi 4, 6, 8. Berarti sisa angka yang kita punya berapa? Misalnya yang kita pilih kan kepilih 4 ya, 4-nya hilang. Berarti ada berapa angka? 7 ya, masih 7 ya. Tapi hati-hati, 0 ini tidak boleh di depan. Berarti ada 6. Ya, 0-nya kita simpan dulu. Gitu nggih. Kemudian kita maaf hilang. 6. Nah, kemudian kita tengah karena dia tidak boleh berulang, harusnya kan 5. Ya kan? Tetapi tadi 0-nya kita simpan. Dan boleh nggak di tengah? Boleh ya. Karena nggak ada masalah 0 di tengah. Dia tidak akan berpengaruh kepada ratusannya. Berarti kembali lagi jadi tambah 1, 6. Berarti 36 dikali 3 piro? 108 ya. Nah, berarti jumlahnya adalah berapa ini? Jumlahnya 150. Itu ya. Berarti jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Jika kode sandi adalah ganjil dan angka boleh berulang, maka ada ganjil. Karena ganjil kan tidak ada berpengaruh dengan angka 0 tadi ya. Berarti ganjil kita tentukan dulu. Ganjil itu ada berapa ya? 1, 3, 5, 9. 1, 3, 5, dan 9. Berarti ada 4 ya. Ada 4 angka. Nah, di sini ada berapa? Harusnya 7 ya kan? Karena harusnya 8, tapi karena angkanya 0 tidak boleh di depan, berarti 7. Di sini berapa? 8 karena angkanya boleh kembar. Gitu nggih. Berarti berapa itu? 78 kali 2. 7 kali 8, 56 dikali 4. Berarti belakangnya 4, berarti 224. Berarti benar lagi nggih. Lanjut. Jika kode sandi nilainya harus lebih dari 200 ya, lebih dari 200, lebih dari dan kurang dari 800 dengan angka berbeda. Nih hati-hati ya. Jadi lebih dari 200 kita tentukan dulu. Nah, lebih dari 200 itu berarti yang jadi masalah kan berarti kepalanya harus lebih dari 2. 2 boleh nggak? Boleh ya. Kan 201, 202, 203 kan berarti kepalanya boleh 2. Berarti kita mulai dengan angka 2 di depannya. Nah, kurang dari 800 berarti kan paling besar harusnya kan 799. Berarti paling besar ya 7, tapi di sini enggak 7. Berarti di sini paling besar adalah 6. Berarti dimulai dari angka 3 ya. 3 sampai 6. Berarti ada 4 ya. Ada 4 angka yang bisa kita taruh di depan ya. Berarti ini 4 karena dia berbeda
total angkanya 8 dipakai 1 tinggal 7 tinggal 6. Berarti 42 kali 4 ya 168. Nah, 168. Salah ya. Gitu. Itu nomor 1 ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2. Kepala laboratorium menginginkan kode khusus master key dengan aturan digit pertama dan digit terakhir harus sama. Berarti harus kembar gitu kan. Berapa banyak kode master key yang dapat dibuat dari angka yang tersedia. Jadi maksudnya gini loh. Misalnya kita akan membuat ratusan. Nah, ratusannya itu harus terdiri dari digit pertama dan digit terakhir itu kembar. Berarti kan harus kemana kan? Misalnya 575 ya toh. 675 ya kan. 787 nah gitu ya. Jadi angka depan dan angka belakang itu harus sama ya kan. Ya gimana Pak? Ya sama, kita bikin begini. Nah, berarti angka depan tuh ada berapa pilihan? Nah, total angkanya tadi kan ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 angka. Berarti di sini berapa yang harus kita tulis di sini? Nah, 7 ya. 0 nggak boleh di depan. Karena dia minta adalah ratusan tadi ya. Kalau dia nggak ratusan hanya terdiri 3 digit baru boleh. Nah, 7. Nah, terus tadi angka belakangnya ada berapa? Bukan 7 loh ya. Kenapa? Angka belakang itu kan tergantung angka depan. Jadi dia tuh nggak punya pilihan. Jadi kalau depan ngomong angka, saya milih angka 5 nih, berarti belakang juga harus angka 5. Saya milih angka 9 nih, berarti angka belakang juga harus milih angka 9. Berarti dia nggak punya pilihan, pilihannya 1, ngikuti yang depan, ya kan? Gitu nggih. Terus yang dapat dibuat, nah karena tadi boleh berkembar, boleh kembar, berarti di sini 8, ya. Karena ya nggak apa-apa 6666 gitu kan nggak apa-apa. Berarti 56 ya. Berarti jawabannya B. Oke. Lanjut kita. Noval, halo Noval, sedang merapikan rak bukunya agar terlihat estetik. Nah, emang dia nggak pernah dirapikan perasaan ya. Ia memiliki koleksi buku pelajaran, jadi 3 buku matematika, 4 fisika, 5 kimia. Luar biasa sekali Mas Noval ini ya. Setiap buku memiliki yang judul yang berbeda-beda, unik ya. Jadi bukunya itu walaupun matematika tapi beda semua gitu ya. Jadi nggak ada hubungan dengan permutasi n unsur yang sama karena beda ya, walaupun sama-sama matematika ya. Walaupun sama-sama matematika. Novel ingin buku sejenis ya, buku sejenis berarti matematika, fisika atau kimia harus selalu berkumpul jadi satu blok. Nah, jadi mereka itu jadi satu blok gitu ya. Berarti yang kita pikirkan nanti kan ada berapa langkah gitu ya. Nanti kita bisa mikirkan berarti kan ada matematika, ada fisika, ada kimia. Ya kan? Berarti matematika itu ada 3 faktorial. Kenapa 3? Kan 3, 2, 1. Ya kan? Fisika 4 faktorial, kimia ada 5 faktorial. Nah, begini ya. Cuma harus hati-hati. Kenapa? Karena ini kan matematika fisika kimia itu bisa dibolak-balik urutannya, bisa matematika fisika kimia, bisa matematika kimia fisika dan seterusnya. Nah, berarti nggak mungkin dong kita hitung satu-satu. Berarti gimana Pak? Ya karena itu jenisnya mapelnya ada 3, berarti kita tulis jadi 3 faktorial. Udah tinggal kita hitung ya. 3 faktorial 6, ini 24, ini 120, sorry ini tadi dulu ya. Ini 120, ini 6. Aduh. Sorry. Errornya. 6. Berarti berapa ini? Sorry, berapa nih? Kita ora-ora dulu ya. Berapa ya? 24 6 kali 6 36 kali 24 dikali 120. 103 680. Oke. 103.680 kemungkinan ya. Nah, kalau tidak percaya silakan Mas Nopal ya, ditanya aja Mas Nopal kalau suruh nata itu kira-kira ada berapa cara gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Masih adakah? Oh ya, ini ke bawah ya, sorry.
Noval hanya ingin buku kimia saja yang berdampingan. Nah, jadi dia itu hanya ingin kimia tok yang jadi satu jenis, yang lain tidak saya pikirkan. Nah, ini kan berarti kan ada berapa cara yang nata? Berarti kan hanya dipikirkan hanya kimia ya. Nah, kimia saja yang dipikirkan. Berarti kimia dan semua buku, ya kan? Nah, maksudnya gini loh. Itu kan kimia jadi satu, berarti kan itu kimia tadi 4. Sorry, berapa tadi? Kimia tadi berapa? Kimia 5. Nah, ini kan berarti kan 5 faktorial. Nah, tapi kan kita bisa kimia itu bisa jadi satu paket gitu loh ya. Berarti total bukunya kan berarti ada berapa? 3, 4, 5. 3 matematika, 4 fisika, 5 kimia. Berarti 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Tetapi permintaannya di sini adalah kimia harus jadi satu. Logika yang paling gampang adalah kimia itu jadi satu paket. Berarti dihitung 1. Berarti tinggal ada berapa buku? Berarti 3 matematika, 4 fisika, 1 kimia gitu ya. Berarti ini total buku gitu ya. Berarti ada berapa? 7 tambah 1, 8 faktorial. Berarti 5 faktorial itu 200. 120 dikali 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial tadi 120. 40.320. 320 ini ya. Dikali 120. Ini kamu kali. Oke. 4.838.400 ya, gitu nggih. Kemudian yang C, Noval sedang terburu-buru. Ia menata buku secara acak tanpa aturan. Nah, ini berarti kan pokoknya tak toto, saurusan ya, raurusan iki mapel apa wae. Salah terburu-buru nyebut ceweknya ya, itu ceweknya salah marah. Ya rapal. Lalu berarti ya wis, berarti tidak ada hubungannya dengan mapelnya. Berarti ada berapa ya buku yang harus kita tata? 12. Ya kan? Kenapa? Karena ya pokoknya ditata, tidak ada urusannya dengan mapelnya. Berarti ada 3 matematika, fisikanya 4, kimianya 5. Kita jadikan 1. Berarti ada 12 faktorial ya. Hitungan ngono ya berapanya. Nah, hitung. Oke. Oke, lanjut. Dalam rangka acara ulang tahun sekolah, panitia menyediakan sebuah kotak undian berisi bola warna-warni yang mewakili jenis hadiah. Di dalam kotak dapat 10 bola dengan rincian 5 bola merah mewakili hadiah utama, 3 bola kuning hadiah hiburan, 2 bola biru adalah zong atau tidak dapat hadiah. Dalam sesi pertama, pembaca akan mengambil 3 bola sekaligus. Nah, ini kalau bola-bola ini hati-hati dengan cara pengambilannya ya. Secara acak dari kotak untuk menentukan pemenang grup, berapa peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, ini berarti kan ini terhubungannya dengan kombinasi karena tidak mempengaruhi urutan gitu kan. Berarti karena dia ditanya peluang, berarti kita peluang dari 2 merah 1 kuning. Ya, ini adalah kejadiannya langsung 1 kali. Ya, karena langsung ambil 3. Berarti peluangnya nanti pernya hanya cuma 1 gitu nggih. Jadi kejadian pernya itu tergantung kejadiannya yang terjadi. Yang bawah itu berarti yang diminta adalah 2 merah. Berarti merahnya ada 5, yang diminta adalah 2 gitu ya. Kemudian 1 biru. Nah, birunya ada 2 dan 1 biru ya. Dan yang bawah adalah NS. NS itu total semuanya. Total bolanya itu 5 tambah 3 tambah 2 itu 10. Diambil adalah 3 bola sekaligus. Kita hitung. Nanti ini